Bapak dan Ibu, para pelaku ekspor yang ada di tanah air, mungkin realitas sekarang ini ya, bahwa terjadi signifikan impact ya, bahwa banyaknya eksportir bukan cuma di Indonesia aja ya, tapi di seluruh dunia jatuh bangkrut ya karena kondisi pandemik saat ini ya. Jadi sejujurnya saya berharap dengan adanya sesi webinar kali ini kita bisa mendengarkan secara langsung ya dari para pelaku ekspor yang masih eksis dan bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya gimana caranya supaya kita bisa merubah strategi kita zaman pandemik ini. Baik, semangat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Yang saya hormati Kepala Balai Besar PPI yang terhormat Bapak Heryono Hadi Prasetyo. Yang saya hormati, ini senior saya ini, saya baru aja bicara panjang lebar dengan beliau ya, beberapa minggu yang lalu ya, saya banyak belajar dengan beliau, Bapak Nur Syamsuh Wahyudin. Selamat pagi Pak. Moderator webinar hari ini yang moderator acara webinar kali ini yang tercantik Ibu Santi ya. Terima kasih banyak atas undangannya untuk melakukan sesi sharing hari ini ya. Para pelaku ekspor yang saya hormati, salam sehat, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari wabah pandemi COVID-19. Mungkin tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya oleh Pak Nur Syamsuh ya tentang gimana sih kiat-kiat dalam memulai ekspor ya. Mungkin sekarang saya akan lebih banyak menjelaskan di sisi hilirnya ya. Sesuai dengan tema yang saya bawakan kali ini adalah kiat sukses dalam mencari pembeli di masa pandemi. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, bertanya, Pak, gimana sih Pak cara mencari pembeli di masa pandemi ini Pak? Jawaban saya simpel sekali, gampang nggak? Sekarang itu zaman teknologi Pak. Ya, saya cuma kasih satu, saya rasa mau terlalu banyak men-share beberapa sosial media ya. Satu aja, Google aja ya. Kamu Google di situ, taruhkan kata kunci buyer. Contohnya saya sekarang ada di Singapura ya. Tulis buyer. Apabila Bapak bergerak di bidang taruhlah spices ya, cengkeh atau coklat ya, buyer cengkeh. Itu akan muncul semua hasil buyer dari Singapura. Jadi simpel sebetulnya Pak mencari pembeli itu, nggak gampang di zaman sekarang ini. Mungkin beda dulu waktunya Pak Nur Syamsuh ya Pak ya, waktu berapa puluh tahun yang lalu ya, sebelum ada internet ya. Jadi masih manual. Kita masih berharap sama partner kita yang ada di sana, di luar sana ya kan. Sekarang informasi sudah ada dan sudah bisa diakses secara free di dunia maya ya. Nah tadi Pak Nur Syamsuh sudah jelaskan ya tentang preparation untuk memulai ekspor. Mungkin di sini saya akan lebih banyak dan saya akan lebih fokus tentang 3 hal ya. Karena kita mungkin Bapak Ibu tahu dengan kondisi pandemi ini market itu semakin hari makin kecil. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya kan? Purchasing power-nya orang itu semakin hari semakin kecil. Ya. Banyak negara-negara di sana, Pak ya. Negara-negara di luar Indonesia ya melakukan lockdown. Ya. Banyak pengusaha jatuh bangkrut. Ya. Banyak karyawan di layoff. Ya. Kalau kita ngomong layoff ini bukan 1-2 bulan ya Pak ya. Ini sudah setahun. Ya, secara prinsipal saya ini juga pengusaha di Singapura ya. Kalau kita seorang pengusaha itu biasanya kita simpan duit paling maksimal 6 bulan. Selebihnya itu sudah harus jual aset ya. Mungkin begitu kali Pak Nur Syamsuh ya. Izin ya. Jadi di paparan saya kali ini saya akan fokus untuk menjelaskan 3 hal ya. Nanti di akhir presentasi saya akan jelaskan, mungkin saya akan berikan sedikit tips ya gimana caranya meng-closing the deal ya. Seperti saya bilang tadi, mencari pembeli itu gampang, sangat mudah sekali. The question is, pertanyaannya adalah how to close the deal. Ya, that's the problem. Nah, saya rangkum 3 komponen yang utama ini ya. Yang pertama adalah know your product.
Ya, kenali produk Anda. Ya, ini sangat penting sekali. Kenapa saya bilang ya kan? Karena dengan kondisi sekarang ini, otomatis kompetitor Anda di luar sana akan melakukan inovasi semaksimal mungkin supaya mereka ada competitive edge. Ya. Terus yang kedua, know your market. Ketahui target pasar Anda. Ya, tadi udah Pak Nur Samsu sudah sampaikan. Dia kasih Bapak Pak Nur Samsu tadi sampaikan bahwa coba mungkin tiga negara aja kali Pak ya. Ya, kalau bagi saya sendiri secara pribadi, coba dengan negara yang dekat dengan Indonesia. Ya, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kita harus perhitungkan kos-kos yang akan timbul ya, mulai dari pengiriman sampel dan sebagainya. Ya, jadi ketahui target pasar Anda. Ya, banyak perusahaan fokus sekarang ini fokus mereka Pak. Kenapa saya bilang fokus? Mungkin sebelumnya mereka sudah melakukan ekspor ke Europe, ke Amerika Latin, ya, ke Asia, ya kan? Tapi sekarang mereka fokus, Pak. Kenapa mereka fokus? Karena mereka tahu bahwa kondisi di sana itu lagi tidak memungkinkan untuk melakukan ekspor. Kenapa saya bilang kayak gitu? Memang kondisinya karena sekarang mereka lagi lockdown, ya, mungkin itu. Terus yang terakhir, komponen yang paling terakhir ini adalah go digital. Ini mungkin sudah tidak ada jalan lain ya dengan kondisi sekarang karena kita mobilitas kita sangat terbatas sekali. Ya kita nggak bisa kemana-mana. Kita juga walaupun saya di Singapura, saya mau ke Indonesia juga harus karantina. Jadi mobilitas kita sangat terbatas sekali. Jadi mau tak mau kita harus go digital ya. Nanti di presentasi saya akan jelaskan. Saya tidak akan banyak terlalu detail tentang sosial media ataukah platform di luar dari platform yang disediakan oleh negara ya. Mungkin saya akan fokus sama dua aja. Baik. Oke, next. Baik, Bapak dan Ibu semuanya ya. Yang pertama mungkin saya bahas adalah know your product ya. Mungkin tadi ya Pak Nusam sudah jelaskan. Saya rasa ini kalau Bapak dan Ibu sering melakukan mengikuti seminar yang diadakan oleh PPI, mungkin ini poin-poin yang sering berulang ya. Kenapa saya akan reminding lagi karena ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu ya. Why you have to know your product? Kenapa harus Anda kenali produk Anda ya? Kalau kita ngomong masalah UMKM Pak ya, kita selalu berpikir, saya ini banyak dapat info ya, sering-sering komunikasi dengan para UMKM bahwa mereka masih lack of knowledge ya. Lack of knowledge dalam arti kata kekurangan informasi tentang tentang kompetitor dari produk dia di luar sana ya. Nah, kenapa saya mulai dari market research ya kan? Ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu ya. Apabila Anda mempunyai produk, pastikan pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah melakukan market research. Market ini sangat penting sekali. Apa yang Anda harus lakukan di situ? Pertama Anda harus lakukan apa sih perbedaan yang secara mencolok antara produk Bapak dengan produk yang lain. Itu yang paling penting ya. Competitive advantage ya. Banyak poin-poin yang kita bisa menjadi nilai tambah buat produk kita supaya kita bisa mendapatkan competitive edge dengan produk-produk yang sama dengan produk dari negara lain ya. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu produk apa perbandingan produk Bapak dengan produk yang sama dari kompetitor di luar sana. Karena kalau kita ngomong masalah ekspor ya, bukan cuma dari Indonesia saja yang ekspor Pak ya. Kita kalau ngomong ekspor ini kayak piramid terbalik ya. Kalau kita di lokal dulu mungkin pesaingnya kurang masih sedikit, maju ke provinsi pesaingnya sudah mulai banyak, ke ibu kota negara sudah makin banyak dari semua provinsi datang. Nah, kita masuk ke ekspor, kita harus berpikir bahwa semua negara-negara di luar sana, di luar dari Indonesia menginginkan kue yang sama. Ya. Itu, Pak, ya. Jadi semua negara tersebut berlomba-lomba. Kuenya ada, cuman mereka pasti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kue tersebut. Sebanyak-banyaknya. That's the whole point ya, Pak ya. Jadi mungkin tadi Pak Nusam sudah sampaikan, spend some time. Ya, 2 jam tadi Pak Nusam sampaikannya. Spend some time di depan komputer,
lakukan market research. Bapak dan Ibu jangan ignoran, ya. Ini sudah apa namanya, sudah menjadi rule of thumb lah ya, rule of thumb untuk dalam melakukan ekspor, ya. Kita nggak boleh sama sekali lack of market research. Terus kedua, apa sih keunikan produk Anda dibanding produk yang lain, ya. Ini sangat penting juga, kurang lebih aja dengan yang pertama tadi ya. Terus yang ketiga mungkin saya skip aja, itu yang ketiga adalah cerita di balik produk Anda. Kenapa saya skip ke nomor 3 ya? Ini saya ada satu contoh ya. Di sini ada mungkin Bapak Ibu lihat ya. Salah satu apa namanya pabrikan mobil sport ternama di Eropa ya, di Inggris pada umumnya. Saya tidak ada relasi sama sekali dengan mereka ya kan. Apa yang dikedepankan dengan mereka ini adalah historinya ya. Kalau Bapak Ibu tahu, produk ini adalah handmade, Pak. Ya. Itu yang diberikan kepada calon konsumer sana ya. Kenapa produknya lebih mahal? Karena dia handmade dan dibuat oleh apa namanya orang-orang di England ya. Itu sangat penting ya. Terus yang ketiga, investasi ulang untuk menyempurnakan produk Anda ya. Ini sangat penting sekali, saya bilang tadi. Saya mau berbagi cerita ya tentang tempat ini ya. Suatu saat posisi saya kan ini di Singapura ya Bapak Ibu ya. Suatu saat saya didatangin oleh salah satu kepala daerah lah ya. Kepala daerah ini tahu bahwa saya ada kenal dengan beberapa owner pemilik supermarket di Singapura ya. Jadi datanglah dia kepada saya, Pak Hadi, minta tolong dong datang ke daerah saya, bisa bantu saya nggak untuk masukkan produk ini. Produknya itu adalah beras hitam ya, ke supermarket kenalannya Pak Hadi ya. Saya bilang oke, baik Pak, bulan depan saya datang ke tempatnya. Saya bawalah trading partner saya dari Thailand ya. Kenapa dari Thailand? Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa salah satu pioneer dari apa namanya ekspor beras di luar sana selain Thailand adalah Vietnam ya. Saya bawa dari Thailand. Saya datang ke daerah tersebut, saya apa namanya ikutin prosesnya. Saya bilang dia ajak saya untuk berdiskusi. Saya bilang jangan dulu Pak, mungkin saya pertama dulu saya ingin lihat dulu gimana sih proses apa namanya penanaman padi ini sampai selesai ya, dan sampai proses jadi barang jadi gitu loh. Nah di situ saya lihat ya cara prosesnya, mereka gimana cara menanamnya, gimana mengelola tanahnya, gimana caranya melakukan panennya sampai packagingnya ya. Habis itu saya menghadap ke beliau, Pak, izin Pak ya, saya langsung to the point aja Pak ya. Harga beras Bapak ini Rp120.000 per kilogram ya. Kalau di Singapura dolar kan sekitar 11.50 cents lah Singapura dolar ya. Nah sedangkan di Singapura sendiri harga retail itu $6 ya. Artinya harga trader atau supplier menjual ke retail tersebut pasti akan lebih murah, mungkin sekitar roughly calculation ya 40% atau 30%, mungkin sekitar $3 sekian ya. Kaget beliau ya. Jadi bayar bagaimanapun Pak, kalau saya mempromosikan produk ini ke Singapura, kita tidak akan bisa tembus karena kita tidak ada competitive edge Pak ya. Kecuali kalau berasnya Bapak bisa menyembuhkan kanker ya, atau menyembuhkan penyakit yang langka ya, mungkin Bapak bisa menjual 1 kilo berapa miliar, pasti ada marketnya. Tapi kalau Bapak bilang cuman competitive edge-nya adalah organik, di di Thailand juga produknya organik ya. Nah di situ saya sampaikan, Pak apa sih Pak Hadi, apa sih sebenarnya masalahnya di sini? Saya kasih sampaikan, saya foto-foto. Pak lihat Bapak gimana caranya mengolah apa namanya sawahnya, masih tradisional ya, masih menggunakan sapi. Terus kedua, setelah apa namanya setelah mau dipanen masih manual ya. Terakhir di saat pingin packaging ya, atau memilih apa namanya memisah-misahkan apa namanya
benih yang bagus dengan yang tidak, masih pakai manual juga, semua manual, ya. Sedangkan di luar sana, Pak, saya sudah sampaikan tadi, saya tanya ke partner saya, mereka sudah berinvestasi di mekanisasi. Itu sekitar 3-4 tahun yang lalu. Sekarang mungkin sudah arahnya ke robotisasi kali ya. Nah, apa moral dari story ini saya bilang? Di Thailand itu melakukan evolusi, Pak, Bapak dan Ibu ya. Mereka selalu berinvestasi ulang untuk menyempurnakan produk mereka. Ya, mereka tahu bahwa kedepannya bukan dia aja yang akan menjual produk organik. Jadi apa yang harus ini adalah gimana caranya supaya produk dia kualitasnya semakin bagus dan harganya semakin bisa bersaing dengan pasar luar. Celakanya lagi, Bapak dan Ibu ya, harga 120.000 itu diterima dengan pasar lokal. Jadi ini sesuatu yang menjadi PR buat pemerintah ya. Gimana caranya untuk mensupport para petani kita, ya kan? Saya dengar di negara tersebut banyak sekali grant yang diberikan kepada petani supaya bisa berkecimpung di dunia pertanian, ya. Itu mungkin sudah next. Next. Ya. Seperti saya bilang tadi ya, mungkin tadi udah disampaikan sama Pak Nur Syamsu. Saya nggak mau terlalu banyak menjelaskan di sini ya. Tiga komponen utama ekspor itu adalah dari segi price ya. Bapak harus lebih kompetitif dari segi price. Terus kedua dari segi kualitas, ya kan? Kualitasnya harus bagus, packagingnya harus bagus. Terus keempat, kita ngomong ekspor ini bukan one off ya, bukan sekali ekspor aja Bapak sudah oke, I'm eksportir ya. Ya, but you have to have kesinambungan supply. Jadi Bapak dan Ibu harus berpikir long term ya. Kenapa ini menjadi poin penting juga ya. Ini saya kan trader di Singapura ini Pak. Mungkin kurang lebih sejak 2008 ya. Kalau Bapak Ibu tanya apa aja yang Bapak trader kan di Singapura ya, apa aja yang menghasilkan uang ya. Itu. Kalau di Singapura ini trader sudah berevolusi Pak. Dia tidak mau direct mengenalkan antara buyer dengan seller. Jadi di Singapura ini rata-rata ini buyer with trader with money. Ya. Jadi dia tahu bayarnya, ya kan? Dia tahu ada supply-nya, jadi dia beli supply dari Bapak dengan harga murah, dia akan jual dengan harga mahal. Continuous supply ini kenapa saya penting sekali yang saya ingin sampaikan di sini ya. Kadang-kadang kan kita ini selalu berpikir jangka pendek ya. Di saat sudah ada permintaan dari luar negeri ya, kita selalu terlena, kita ingin seluruhnya untungnya maksimal ya. Itu. Tapi kita tidak berpikir bahwa kompetitor kita di sana juga berlomba-lomba untuk mendapatkan pasar yang sama. Pengalaman saya satu ya, saya pernah melakukan order karet ya untuk pasar di Thailand, untuk mensuplai pasar di Thailand, pabrik ban lah di Thailand ya. Saya minta sampelnya lah, sampel karetnya yang Kalimantan lah ya. Mereka kirim sampelnya lumayan bagus ya. Setelah itu saya lakukan order mungkin sekitar 2 kali. Pertama di saat saya lakukan order itu hampir kurang lebih lah ya dengan sampel yang mereka kirim ya. Mungkin perbedaannya mungkin sekitar 10% ya. Jadi mungkin ada kotornya kalau nggak salah ya, campur pasir ya. Di saat order kedua itu lebih banyak produk itu banyak mengandung pasir. Jadi saya kaget, saya tanyakan kepada eksportirnya, apa ini masalahnya? Saya bilang, kenapa di saat kamu kirimkan sampelnya kok bagus sekali, tapi kok tidak bisa memaintain kamu punya supply dengan sampel yang kamu kirim, ya. Ternyata eksportir tersebut, ya kan, memang kemampuan mereka adalah menjual produk asalan dalam kata as if, ya. Masih belum bisa diolah ke produk yang lebih perfect gitu loh. Jadi ini menjadi PR buat kita semuanya ya. Jangan sampai kita over promise kepada calon ataukah partner bisnis kita yang ada di sana. Kita kirim sampel yang bagus, ternyata kita cuma bisa mensuplai barang yang asalan gitu loh. Terus yang kedua masalah tim marketing ya. Tim marketing ini sangat penting sekali ini buat para UMKM kita ya.
Karena ini saya banyak bantu UMKM juga selama saya ada di sini, ya kan. Rata-rata mereka kurang bisa berbahasa Inggris. Ini sangat penting sekali, ya. Mungkin kalau bapak ibu tidak bisa bahasa Inggris, paling tidak carilah satu orang tim yang bisa berbahasa Inggris dan bisa berkomunikasi langsung dengan calon buyer, karena minimal bisa berbahasa Inggris, karena sekarang bahasa Inggris adalah mungkin bahasa yang banyak dipakai di luar sana. Next. Izin Pak Hadi, waktunya mungkin perlu diperhatikan 5 menit lagi. Baik. Next. Ya, know you market, target pasar, ya. Mungkin target pasar ini saya coba share satu market intelligence, ya. Kita sebagai eksportir Bapak dan Ibu, ya, kita ingin memastikan, ya, bahwa target pasar kita itu tepat sekali. Apa yang selalu kita lakukan adalah melakukan research, mencari intelijen pasar, research market intelligence tentang pasar tersebut. Saya kasih contoh satu sini adalah produk arang yang berada di pasar Kanada, ya. Ini Ibu, Bapak dan Ibu gampang sekali mendapatkannya, ya. Ini komplementari dari INA Ekspor, ya. Kalau Bapak di research center itu ada di situ, semuanya ada research center. Kalau saya selaku pengusaha, saya akan habiskan waktu saya untuk membaca artikel ini, ya. Nanti coba bisa di-share nggak sebentar? Nah, bisa di-share nggak hasil ini, laporan tersebut? Ya. Nah, ini market intelligence yang dibikin oleh teman-teman kita ITPC yang ada di Kanada, ya. Mungkin langsung skip ke page yang tadi yang saya pingin, ya. Pertama kita harus tahu, ya, bahwa di sana itu apakah ada market buat produk ini, ya. That's the first important thing, ya. The second things adalah apakah siapa aja sih kompetitor kita yang ada di sana, ya. Ini penting sekali buat kita, ya kan. Terus yang keempat, ya kan, selain kompetitor yang ada di luar, kita juga mengetahui kompetitor juga ada yang ada dari Indonesia. Siapa aja sih dari Indonesia yang sudah melakukan ekspor di negara tersebut, ya. Ini sangat penting sekali. Jadi selain kita compete dengan kompetitor dari negara luar, kita juga secara ini berkompet dengan teman-teman pelaku ekspor yang sama-sama mengharapkan pasar itu. Nah, saran saya sih kalau bagi para pelaku UKM, kalau bisa ya kalian melakukan ikut membuat asosiasi supaya apa? Supaya harga itu bisa sama, ya, antara satu dengan yang lain, ya. Nah, mungkin saya tidak akan terlalu banyak tentang ini, ya. Ini Bapak bisa dapatkan secara murah dan gratis tadi di platform INA Ekspor yang telah dibuat oleh pemerintah. Next. Next. Ya, saya nggak mau bahas tentang ini, ya. Mungkin next aja, ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu tentang ini. Ini juga mungkin saya nggak terlalu bahas. Next. Nah, sekarang tadi komponen yang paling utamanya adalah Go Digital, ya. Ini ada 2 platform, ya, yang didukung oleh Kemendak. Bapak Ibu mungkin sudah tahu tentang INA Ekspor, dan yang baru-baru ini adalah Indonesian Store, ya. Indonesian Store ini baru aja dilansung oleh Bapak Menteri Perdagangan sekitar 1 bulan yang lalu. Platform ini diinisiatif oleh 3 kepala atase, ya. Mungkin kayaknya salah satunya ada di sini, ya, Pak Arif Sulistoyo dari Taiwan, ya. Nah, di sini mereka membuat bertiga, ya, dari konsuldak dari China, Ibu Marina, dan Bapak ATPC Shanghai, Bapak Indra, dan konsuldak dari Hong Kong, Pak Iqbal. Mereka berinisiatif untuk melakukan membuat platform ini, ya. Jadi sifatnya platform ini adalah gratis, ya, Bapak dan Ibu, dan kebetulan platform ini yang bikin dan memanage adalah saya, ya, perusahaan saya. Next. Fitur-fitur yang ada dalam platform ini, saya sih ingin mengajak Bapak Ibu yang pelaku ekspor, ya. Saya bilang tadi bahwa platform ini sifatnya free, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa join untuk mengikuti platform ini secara gratis, mengupload produk-produk Ibu di sini. Jadi kita menggunakan logistik yang sudah terintegrasi sama payment system yang sudah terintegrasi dan lokal. Next. Ya, ini mungkin video sebentar, ya, saya share, ya. Ini salah satu fitur yang sangat
apa namanya kita kedepankan di apa platform ini. Bisa di-play? Yeah, we have many kinds of products which are herbal drinks. It is traditional from Indonesia. It is homemade from traditional spices such as ginger, curcumin. Perkenalkan, saya Dian dari PT Star Abadi Ratu Indonesia yang bergerak dalam industri sabun dan kosmetik. Salah satu yang kami display ini adalah beberapa produk di sini yang kebetulan adalah sabun pepaya. Di mana sabun pepaya ini adalah salah satu keunggulan yang sudah. Siap already? Thank you. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, ya kan, karena keterbatasan Yes. mobilitas, ya kan, Yes, kita membuat definitely. fitur ini We supaya can- Bapak we dan can Ibu bisa accept your, berkomunikasi langsung dengan calon bayar yang ada di to make it in China, our Taiwan, dan Hong Kong. company. Ya, ini adalah real bayar, mungkin bisa di stop ya. Usually, what is the for Han, the OEM for the making my company own label? What is Izin the Ibu Santi, minimum mungkin saya quantity tambah for 5 order? menit dulu ya. Izin ya. Izin 5 menit Bu Santi ya. 3 menit ya boleh ya Pak? Baik, Nah, ya. sudah lewat. Ya baik, terima kasih Bu Santi ya. Mohon saya semangat sekali nih Bu Santi, karena teman-teman sini kan banyak pelaku UKM yang pertama baru ingin apa namanya ekspor ya. Jadi kita salah satu fitur utama kita dalam IDN Store tersebut adalah fitur live streaming ya. Kenapa sangat penting sekali ya kan? Sekarang kan kita nggak bisa berkomunikasi langsung dengan buyer ya. Jadi dengan adanya platform ini, Bapak dan Ibu bisa langsung berkomunikasi dengan calon buyer yang ada di sana. Ya, bisa melakukan negosiasi, bisa mengirim file, bisa melakukan deal, ada fitur chat dan sebagainya. Jadi saya mengundang Bapak dan Ibu semuanya untuk memanfaatkan platform ini. Next. Nah, tadi ini mungkin tips yang mencari potensial buyer dan distributor. Saya rasa tadi ini sudah disampaikan oleh Pak Nur Samsu. Saya akan baca sedikit lagi ya. Pertama tadi Pak Samsu sudah sampaikan bahwa kita harus memanfaatkan pameran dagang baik di luar maupun di dalam negeri. Terus sudah tentu kita harus ikutin pelatihan ekspor dan business matching yang diadakan oleh pemerintah, PPI, TPC dan Konsuldak dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah menggunakan network atau teman-teman Bapak dan Ibu yang ada di luar sana. Next. Ini mungkin yang terakhir ini ya. Mungkin Bapak bisa lihat. Ini offering letter ya. Ini kayaknya standar sekali ya. Apa yang salah dengan quotation ini? Ini kurang lebih sama aja ya. Mungkin Bapak bisa terima ini bisa Bapak lihat ini di internet ya. Cuman saya mau trivia tanya Bapak dan Ibu apa yang salah di sini ya. Saya rasa tidak ada salah ya. Cuman yang perlu kita garis bawah di sini adalah pertama, ini adalah format standar dalam melakukan quotation ke semua perusahaan yang ada di luar negeri, Pak, Bapak dan Ibu ya. Artinya kita berpikir bahwa bukan cuma kita aja yang melakukan standar ini. Ini sama yang dilakukan oleh semua calon eksportir di negara lain. Ya, bayangkan kalau 100 eksportir mengirim format yang sama, pasti akan hilang email Bapak itu akan hilang di bawah. Jadi selalu ini pengalaman saya selalu lakukan subject punchline ya. Di saat saya kirim email itu ada punchline-nya. Ya, saya nggak pernah sama letter of quotation produk saya bla bla. Selalu saya bikin ada punchline. Punchline apa? Mungkin dengan kondisi sekarang adalah contoh ya, sebagai contoh aja ini Bapak dan Ibu ya. COVID proof ya, COVID proof COVID proof facilities of coffee product from Indonesia. Ya, itu sangat penting sekali ya. Jadi punchline sudah jelas sekali, apalagi kan zaman pandemi sekarang kita semuanya para perusahaan ekspor di sana, mereka selalu berpikir ya kan, jangan sampai produk Bapak ini ada COVID-nya atau gimana. Jadi itu mungkin menjadi note buat Bapak dan Ibu, punchline dari email quotation tersebut harus harus diutamakan ya, jangan sampai nanti email Bapak jatuh ke bawah. Terus next. Ini yang terakhir ini Bu Santi ya, izin ya. Ya, jadi mungkin yang terakhir ini gimana caranya menjelaskan deal bisnis. Ya, kalau saya ini berapa kali melakukan business matching ya. Terakhir saya melakukan business matching untuk ekspor lobster di negara Singapura ya. Saya selalu sampaikan kepada calon eksportir, Anda harus selalu siap ya, siap dalam arti kata kalau bisa siap melakukan
transaksi, jadi ketahui bottom price Anda. Kalau kita ngomong bertransaksi dengan orang Singapura, ya kita harus tahu behaviornya mereka, ya. Artinya mereka selalu mencari harga yang termurah karena dia kan trader, dia akan melepas lagi ke negara-negara yang mencari produk itu, ya. Terus yang terakhir, ya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah Bapak dan Ibu jangan buang-buang waktu, ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah kirimkan quotation, jangan menunggu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Kalau saya secara pribadi selalu ada agresivitas dalam diri Anda, ya. Kalau bisa Bapak dan Ibu langsung mengontak buyer tersebut, menjelaskan gimana sih prospek tentang produk Anda. Seburu-burunya Anda ditolak, ya. Rule of thumb untuk trader, ya. Ini saya ulang lagi, rule of thumb untuk trader, ya. Mungkin kalau dari 100 approach, dari 100 company kita approach, kalau 1 aja yang lulus, itu sudah pencapaian yang luar biasa. Itu bagi saya sendiri. Mungkin itu aja dari saya, Ibu Santi. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini ada agak lewat sedikit dari waktu yang telah disampaikan. Saya serahkan kembali ke Ibu Moderator. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak Hadili. Sengaja Bapak Ibu kita strictly waktunya karena kita ingin diskusi dengan bersama para peserta. Sebelumnya mungkin sebelum saya merangkum atau wrap up dari Bapak Ibu, Bapak-Bapak fasilitator, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ikut join pada hari ini di sini. Saya lihat juga ada mantan Kepala Balai Besar PPI yang hadir untuk ikut join di kegiatan ini. Selamat pagi Bu Novi. Pagi Bu Santi dan semuanya. Siap Ibu, salam sehat. Dan juga saya menyapa teman-teman Atasya ITTC yang nanti mungkin Bapak Ibu perlukan. Ada Pak Bona, Atasya Perdagangan dari India. Selamat pagi Bu Santi, salam sehat. Salam sehat Pak Bona. Dan juga ada Pak Arif, saya lihat. Selamat pagi, Pak Arif. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi, pakai nama yang lain ya. Dan juga salam sehat buat teman-teman peserta semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mungkin kita perlu sesi foto ya sebelumnya jawab ya. Izin Bapak Ibu berkenan untuk membuka videonya dan juga Kepala Balai Besar Bapak Noli. Mohon izin. Apakah Bapak Noli sudah join lagi karena hari ini beliau ada rapim. Baik. Panitia sudah siap? Kita mau foto. 1, 2, 3. Semangat ekspor. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Masih putus-putus ya suara saya? Mungkin saya nggak perlu pakai video. Mas, masih putus-putus. Dari Pak Samsu tadi kita sudah mendengarkan bahwa peluang ekspor produk Indonesia ke negara tradisional masih terbuka besar. Dan kemudian peluang pandemi ini kita bisa panen besar ya dari komoditi seperti ekspor tanaman hias, pertanian, dan juga pengusaha yang berjualan di marketplace. Kemudian ekspor Indonesia memang turun pada bulan ini, namun hal ini juga dialami oleh negara lain. Bagaimana sih langkah-langkahnya tadi sudah dengan jelas disampaikan oleh Pak Nur Syamsu yang harus Bapak Ibu ikuti ketika ingin melakukan kegiatan ekspor. Dari Bapak Hadili juga ada beberapa pesan bahwa kita untuk pembeli harus mengetahui hal yang harus tahu produk yang akan dijual, bagaimana pasarnya, dan tentunya go digital. Itu adalah pesan-pesan dari fasilitator pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan, mungkin sebelum yang resen ada Bapak Abdullah dan Bapak Eko, sedikit pertanyaan dari chat yang tadi sudah saya tangkap. Yang pertama adalah bagaimana ekspor untuk produk hidroponik? Mungkin ini untuk Pak Nur Syamsu dan juga Pak Hadili bisa menjawab. Kemudian ada isu kesulitan kontainer dan ketakutan terhadap kondisi COVID. Apakah ada saran? Kemudian bagaimana dengan harga pengiriman kontainer ke berbagai negara? Mungkin silakan Pak Nur Syamsu dan Pak Hadi bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Jadi kalau untuk hidroponik saya persilakan Pak Nur Syamsu dulu ya untuk menjelaskan karena beliau ekspor dalam hal ini. Ya, silakan Pak Nur Syamsu. Ya, terima kasih Ibu Santi. Ya, salam hormat juga Ibu Novi ada di sini. Alhamdulillah bisa silaturahmi, Bu.
Alhamdulillah Pak. Ya, tentang produk hidroponik ya kebetulan saya juga berkecimpung di bisnis itu ya. Kami ada greenhouse juga di Bandung ya. Peluangnya sangat besar ya, apalagi ke negara tetangga ya, yang sayuran dan buah-buahannya hampir 100% impor itu di Singapura ya, kemudian juga negara-negara tetangga yang lain, bahkan juga sampai ke Timur Tengah ya juga butuh itu. Jadi sangat terbuka lebar dan itu termasuk produk yang bebas, jadi tidak perlu izin apa-apa kecuali hanya karantina saja ya, hanya karantina. Jadi harus ada itu sanitary certificate nanti produknya dari Balai Karantina Pertanian. Nah, problemnya adalah kuantitinya ya. Kami sendiri ada permintaan, umpamanya di Saudi Arabia itu kami ada minta tomat cherry, kami nanam tomat cherry di Bandung. Tapi produksinya belum cukup karena satu kali shipment mintanya 3 ton itu ya, 3 ton melalui udara. Harganya masih masuk harganya. Nah, tapi kita panennya seminggu 2 kali karena nggak bisa ditunda. Jadi per minggu kita masih baru bisa panen 1 ton sampai 1,2 ton. Jadi belum. Nah, ini bisa membuka kolaborasi gitu ya, kolaborasi beberapa teman produsen bersama-sama, dan saya kira zaman sekarang adalah zaman kolaborasi ya, jadi bisa bareng, bisa rame-rame gitu ya. Untuk produk-produk yang lain kami juga melakukannya ya, kita ada program namanya ekspor barengan, perusahaan kami ada melakukan itu, ekspor barengan, beberapa teman-teman juga pengusaha, karena kalau sendiri-sendiri juga jadi untuk yang masih supaya menghemat ongkos kirim gitu ya. Jadi kami baru saja ada shipment juga ke New Zealand dan juga ada ya, produknya gabungan macam-macam untuk satu tujuan yang sama. Di sana ada yang bisa menampung. Nah, saya kira produk-produk hidroponik juga begitu, karena kuantiti per pelaku usahanya masih sangat sedikit-sedikit ya. Nah, kalaupun kita kirim melalui udara juga ada minimum, paling tidak 50 kilo, tapi buyer kita juga mau tidak nerima 50 kilo. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kontainer, betul memang dalam 2-3 bulan terakhir ini ada terjadi kelangkaan kontainer, bukan hanya langka, harganya pun melambung ya. Jadi bahkan sampai ada yang 2-3 kali lipat dari harga normal. Tentu ini sangat menyulitkan bagi para eksportir ya. Yang sudah biasa ekspor pun sulit karena tidak mudah pembeli dengan mudah bersedia membayar lebih mahal kan jadinya ya. Tetapi saya kira karena ini terjadi secara global, tidak hanya menimpa Indonesia, dimanapun juga beberapa pembeli sudah bisa menerima keadaan ini ya. Ya mudah-mudahan segera berakhir sehingga bisa kembali normal. Karena bagaimanapun juga untuk produk-produk yang memang mereka harus impor ya apa boleh buat, harus bersedia membayar lebih mahal untuk ongkos angkutnya ya. Gitu. Kemudian kemana bisa dapat harga-harga freight, yang dimaksud freight kali ya, freight atau ongkos kirim, di mana pengiriman itu menggunakan kontainer. Itu tinggal tanya sama forwarder ya, perusahaan forwarder ya. Bisa diakses ya, mungkin juga bisa kontak saya nanti, perusahaan forwarder yang biasa saya gunakan, atau di PPI juga ada beberapa fasilitator juga yang perusahaan forwarder juga bisa dikontak. Silakan. Itu barangkali Bu Santi. Baik Pak, mungkin Pak Hadi ingin menambahkan? Baik, saya tambahkan sedikit aja ya untuk pangsa pasar. Saya ngomong produk makanan ya pada umumnya ya. Seperti saya bilang, salah satu perusahaan yang kinerjanya lumayan bagus di Singapura ini adalah perusahaan bergerak di bidang supermarket ya. Namanya tadi saya bilang Sheng Siong. Sheng Siong ini adalah salah satu chain supermarket terbesar di Singapura. Kebetulan dewan direksinya saya kenal dengan baik. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, saya sudah sering melakukan business matching dengan beberapa pelaku usaha di Indonesia. Ya, mungkin yang perlu diperhatikan tadi adalah kadang-kadang kan kita gagal ekspor, kita selalu berpikir kita ingin menang sendiri ya. Mungkin secara simpel kalau kita dari seller kita ingin menjual ekspor ya. Terus kalau untuk buyer sendiri mereka ingin transaksi itu CNF ya, Singapura atau include insurance ya. Itu perlu dipikirkan sendiri. Jadi gimana untuk mentaktis ini ya, seperti tadi yang sampaikan Pak
Nusamsu ya. Mungkin kita harus statisi, mungkin mencari forwarder yang mumpuni supaya harga yang produk tersebut bisa tiba di Singapura dengan harga yang bersaing ya. Kembali lagi untuk pasar-pasarnya cukup ada di Singapura. Mungkin itu untuk saya. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Mungkin supaya bervariasi sekarang saya ingin mengundang Bapak Muhammad Abdullah yang sudah raise hand. Silakan. Silakan Bapak Muhammad Abdullah. Apa yang ingin ditanyakan? Atau Bapak Eko Wibowo. Silakan Bapak Eko Wibowo. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi buat Pak Nusamsu dan Pak Hadi. Terima kasih buat informasinya. Saya masih baru nih buat ekspor. Biasanya saya impor, tapi lagi mau cari peluang untuk ekspor. Pertanyaannya gini Pak, untuk produk handicraft itu kan jumlahnya nggak bisa banyak produsen ya, karena saya mengkonsolidasi beberapa IKM gitu. Nah itu bagaimana yang tadi Bapak bilang ada import ekspor bersama gitu, itu bagaimana, apakah ada schedule-nya, ada negara mana yang bisa dituju yang sudah berjalan gitu. Nah itu informasi penting buat kita sehingga kita bisa menyesuaikan dengan pasar yang ada. Ya, soal competitive value product ya kita siapkan dengan baik. Cuma yang jadi kendala adalah bagaimana proses ekspornya untuk jumlah-jumlah yang mungkin nggak sampai full container gitu Pak. Itu aja ya pertanyaan saya. Terima kasih. Silahkan Bapak, silahkan Ya. langsung jawab. Mungkin Pak Nusamsu bisa sampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak Eko. Ya baik, memang sebagian besar produk UKM ada kendala di dalam kuantiti ya, di dalam kuantiti. Jadi ketika permintaannya besar atau memang jenis produknya yang tidak mungkin bisa diekspor dalam jumlah banyak, jadi jumlahnya sedikit ya. Dan itu sudah banyak yang melakukan sebetulnya ya. Jadi teman-teman yang tadi saya cerita ekspornya memanfaatkan marketplace di luar negeri seperti Amazon.com itu dikirim dalam jumlah yang kecil-kecil. Nah, tetapi kalau ekspornya ke Amazon.com mungkin karena selisih harganya memungkinkan untuk itu ya. Ongkos kirimnya tercover meskipun dikirim dengan DHL atau DHL. Nah, tapi kalau kita ekspornya ke importir atau perusahaan dagang lagi atau distributor di sana tidak bisa tercover, itu memang problemnya. Nah, karena itulah kami coba ini ya perusahaan kami ini juga baru rintisan ya. Namanya program ekspor barengan ya, silakan saja nanti saya share nomor WA saya ya. Bisa kita ini coba rintis ya, kebetulan juga ada teman-teman pengusaha di New Zealand ya yang juga berkenan mau membantu ini bisa. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi satu solusi bagi teman-teman pengusaha kecil yang produknya bagus, sebetulnya produknya sudah bisa masuk di pasar ekspor, tetapi kalau kirim sendiri-sendiri ongkosnya jadi mahal gitu, jadi harus ada ini barengan. Atau bahkan lebih dari itu ya, sekiranya juga saya kira untuk mendorong ekspor bukan tidak mungkin ya, saya pernah diskusi sama Pak Hadili nih ya, kenapa tidak pemerintah mensubsidi umpamanya ekspor perusahaan UKM umpamanya gitu ya, ongkos kirimnya ya. Tapi itu kan sesuatu yang di tengah-tengah pandemi kita juga lagi banyak masalah, agak sulit. Jadi bisa saja dengan ekspor barengan itu ya, karena apa? Karena memungkinkan itu, dan itulah bangsa-bangsa lain melakukannya. Kalau ibu bapak beli produk ya impor, barangkali Pak Eko juga mengalaminya, impor produk dari China ya, produknya cuma 1-2 bisa dipesan dan diantar sampai ke rumah kita termasuk ongkir, luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena mereka ngirimnya bareng-bareng satu kontainer sekaligus. Saking banyaknya yang beli dari Indonesia ya, dengan mudah cepat aja itu kumpul satu kontainer gabung. Bahkan karena sudah berpola ya, mereka sudah stok barangnya di Jakarta. Siapapun yang mau pesan barangnya udah dikirim dari Jakarta. Nanti sampai ke rumah kita yang ngirimnya itu perusahaan jasa pengiriman bukan internasional, bukan DHL atau UPS atau TNT, tapi ternyata ya yang nganternya JNE atau Tiki ke rumah kita gitu kan. Karena apa? Karena barang itu udah ada di Indonesia.
Nah, itu yang harus kita lakukan juga untuk ekspor, untuk meningkatkan secara signifikan ekspor kita ke luar negeri. Ya, jadi harus ada upaya namanya kita coba gagas namanya ekspor agregator. Ekspor agregator, jadi ada agregator yang berfungsi untuk barengan dan bersama gimana bisa melakukan ekspor ke tujuan yang sama. Itu Pak Eko barangkali. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, izin Bu Santi ya, saya ingin tambahkan sedikit ya. Silakan. Sesuai dengan presentasi saya tadi ya, seperti saya bilang bahwa salah satu media promosi mau tak mau kita harus melalui promosi digital ya. Tadi saya sudah sampaikan salah satu platform ya besutan dari atas dagangan China, Hong Kong, dan Taiwan, namanya Eden Store ya. Jadi masing-masing platform ini memiliki keunikannya masing-masing karena kita sesuaikan dengan target pasar di negara tersebut ya. Jadi tampilannya berbeda-beda sesuai dengan target marketnya, tapi engine-nya sama. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengupload produknya Ibu di satu tempat ya, contohnya di indonesianstore.tw, itu otomatis akan terupload ke 3 negara tersebut ya. Jadi one engine for all. Terus kedua, tadi kan mungkin Bapak sampaikan bahwa Bapak ini adalah eksportir pemula ya. Sudah benar langkahnya apa yang disampaikan tadi Pak Nur Samsu ya. Mungkin Bapak dan Ibu mulai dari B2C. B2C dalam arti kata ya, setahu saya dalam undang-undang e-commerce itu barang yang 5 kilo ke bawah itu bisa dikirim tanpa izin-izin ke luar negeri. Mungkin correct me if I'm wrong Pak Nur Samsu ya. Koreksi saya kalau saya salah ya. Karena kalau masalah izin ini biasanya saya nggak terlalu detail, ada tim saya sendiri yang mengurus itu. Ya, saya selalu di depan gimana caranya untuk melakukan closing deal. Ya, nah tadi kita ngomong masalah combined shipping. Ya, baru-baru ini ada pameran yang dilakukan oleh Bapak Konsul Dakti Hong Kong. Ya, disupport dengan Eden Store. Jadi kita kombinasi pameran offline dengan online. Ya. Kita ada grup chat sendiri, di situ ada ratusan pengusaha utamanya UMKM ya, itu mengirimkan sampel produknya ke Hong Kong ya. Nah di situ karena kita ngomong sendiri karena kondisi sekarang ini Pak, kalau kita menjual suatu produk pastikan seeing is believing ya, melihat produk itu believe that the product exists ya, dia bisa memfeel kualitasnya apa segala macam. Jadi kita combine offline dengan online. Jadi banyak para pelaku UKM mengirimkan produknya ke sana. Kedepannya ya tadi yang disampaikan Pak Nur Samsu, mudah-mudahan ini pemerintah kita bisa colek sedikit ya, karena di negara luar seperti di Singapura apabila kita ngomong perusahaan UMKM itu biasanya pengirim sampel disupport oleh pemerintah ya. Nah mungkin sedikit informasi. Kemarin saya di sini ada Pak Arif Sutio, kalau nggak salah masih ada beliau ya. Kemarin saya sempat ikutin webinar beliau dengan pelaku usaha di NTB. Beliau dalam waktu dekat juga akan melakukan pameran offline online di Taiwan ya. Temanya lebih banyak ke kopi ya. Nah yang saya dengar mungkin kalau saya salah ini Pak ya. Jadi saya masih ingat karena 2 hari yang lalu ya, beliau akan mensponsor sampai berapa ratus kilo ya untuk pengiriman sampel ke Taiwan ya. Nah kalau Bapak Ibu bertanya gimana sih apa sih ini platform Eden Store ini ya kan ya, kalau Bapak lihat di saat launching ya kan, Pak Mendak bilang sama ke Pak Dubes China ya kan bahwa Indonesia sekarang ini diserbu oleh platform digital dari luar, Lazada, Shopee, JD dan sebagainya. Dengan adanya Eden Store ini adalah serangan balik buat ke sana. Nah tentunya hal-hal yang perlu kita pikirkan di sini adalah gimana caranya supaya pengiriman logistik itu bisa semurah dari Cina kirim ke Indonesia sama dari Cina Indonesia kirim ke China ya. Nah sekarang kita ada di platform ini sudah terintegrasi 3 logistik platform yang sudah terintegrasi langsung di platform ini ya. Beliau adalah Janio dan TGI dan ini lumayan murah Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu jual B2C di Eden Store ini, apabila ada buyer di Taiwan dan Hong Kong, China ya, mereka bisa langsung klik, otomatis kirimnya itu door to door Pak ya. Kedepannya dalam waktu dekat ini kita akan koneksi dengan PT Pos ya. Nah harapannya kedepannya ya kan kita akan berevolusi terus, gimana caranya supaya harga logistik itu bisa sama murahnya
dengan dari Cina ke Indonesia. Itu harapan kita depannya. Terus ketiga, masalah paymentnya, pembayarannya ini kurang lebih aja dengan domestik seperti apa, platform seperti Alibaba atau ke Amazon ya. Kita menggunakan payment gateway lokal ya, payment gateway lokal. Jadi kalau di Cina di www.indonestore.china CN itu menggunakan payment gateway lokal. Contohnya Alipay, WeChat Pay, Union Pay ya. Kenapa? Karena ini user experience-nya buat calon buyer yang ada di sana. Mereka nggak mungkin dong kita pakai OVO di sana ya kan, karena kan buyer yang kita targeted adalah buyer yang ada di sana. Sama halnya dengan di Taiwan dan di Hong Kong. Harapan kita ya mudah-mudahan platform ini bisa direplika ke negara-negara tetangga ya seperti ke Singapura, Malaysia dan sebagainya ya. Jadi ini salah satu terobosan lah ya yang dilakukan oleh para atase di sana, sudah tentu di bawah arahan Pak Jenpen dan Bapak Menteri ya. Mungkin itu aja dari saya Pak, tambahan sedikit. Baik, terima kasih. Saya membacakan chat lagi. Mohon sabar Pak Arif Hakim. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat, yaitu bagaimana menanggulangi agar tidak bertemu buyer scammer, dan apakah tepung singkong harus dikarantina untuk ekspor, serta untuk ACCP apakah harus berbentuk PT atau CV dahulu? Demikian Bapak. Silakan Pak Nur Samsu mungkin bisa memberikan penjelasan dan juga ditambahkan oleh Pak Hadil. Putus-putus apa tadi produknya Mbak? Pertama untuk bagaimana menanggulangi scammer. Ya, scammer. Oke. Tepung singkong. Oh, tepung singkong, ya. Kita perlu karantina. Ya, baik. Ya, memang ini sesuatu yang namanya bisnis ya, itu bisa terjadi adanya penipuan, adanya di dalam bisnis ekspor pun ada gitu ya. Saya sendiri juga ya ekspor dari tahun 1990 ya juga beberapa kali ya mengalaminya gitu ya. Jadi sama aja dengan kita berdagang di dalam negeri. Tetapi kalau persentasenya saya kira lebih sedikit sebetulnya ya dibanding dengan berdagang di dalam negeri. Karena apa? Karena dalam bisnis ekspor ada instrumen-instrumen yang mengamankan bisnis kita ya. Yang paling mengkhawatirkan kan satu urusan pembayaran ya. Untuk urusan pembayaran ada instrumen untuk itu, namanya letter of credit atau LC ya gitu, atau memanfaatkan payment gateway sekarang seperti tadi ya. Payment gateway itu mirip dengan LC karena si pembeli harus menitip uang dulu di semacam akun pihak ketiga gitu ya, kayak PayPal atau apa, si pembeli harus punya saldo di situ baru dia bisa belanja ya. Itu lebih antara pengamannya sekarang diberlakukan ya untuk mengamankan sistem pembayaran, jadi penipuan bisa dihindari ya, satu itu. Kemudian juga nanti memang perlu jam terbang ya, perlu ketelitian ya, jangan mudah tergoda ya, karena tidak mungkin tiba-tiba saja pembeli membeli dalam jumlah yang besar gitu. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Semua bisnis dilakukan secara rasional ya, pasti mulainya dari kecil jadi sedikit dan kemudian membesar ya. Begitu ada yang aneh itu pasti ada sesuatu yang tidak normal di situ ya. Kemudian tadi yang kedua tepung singkong ya, tepung singkong ada produk pertanian jadi perlu karantina. Bukan produknya dikarantina ya seperti orang karantina mandiri, bukan. Jadi ini diperiksa oleh karantina. Jadi produknya tidak dikarantina. Nah, bagaimana ya kita tinggal menghubungi Balai Karantina Pertanian. Ada di pelabuhan-pelabuhan ekspor. Tapi kantor perwakilannya juga ada di kota-kota besar. Saya tinggal di Bogor pun ada kantor perwakilan Balai Karantina Pertanian Tanjung Priuk dan Pelabuhan Soekarno-Hatta. Gitu. Jadi saya kalau mau ekspor dari Bogor tidak harus pergi ke Tanjung Priok atau ke Soekarno-Hatta, cukup bisa urus di kantor Balai Pertanian Karantina Pertanian di Bogor. Juga ada di berbagai kota di Indonesia yang memudahkan Ibu dan Bapak. Sebaiknya menurut saya ketika kita sudah hampir deal atau sudah deal dengan pembeli, menyiapkan barang dulu kan. Nah ketika itulah sudah menghubungi
karantina. Jadi jangan barangnya sudah mau dikirim atau bahkan ada yang sudah sampai pelabuhan baru kontak karantina, itu udah sangat terlambat. Nanti tidak cukup waktu untuk memprosesnya. Begitu. Biasanya karantina akan datang dulu ke tempat kita untuk mensurvei tempatnya, proses produksi kita dan sebagainya. Itu Bu Santi. Baik Pak, terima kasih. Pak Hadi, ada mau ditambahkan? Untuk kapasitas pengizin mungkin saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu kali Bu ya. Mungkin dilanjut aja kali. Baik, siap. Mungkin ada pertanyaan langsung dari Bapak Arif Hakim. Saya lihat sudah raise hand. Silakan Bapak Arif Hakim. Bapak Arif Hakim. 1, 2, 3. Tidak bertanya. Kita ke Bapak Muhammad Abdullah. Silakan Pak Muhammad Abdullah. 1, 2, 3. Yang lain, Bapak Dani, silakan Pak Dani. Tidak bertanya juga, sudah kan? Oh siap, silakan Pak Dani. Terima kasih kesempatannya. Berhubungan dengan para pemula ekspor yang mungkin sekarang mulai tertarik, namun payment term LC di sharing mengenai bagaimana caranya mendapatkan untuk permodalan pra. Oke Pak Dani, mungkin karena putus-putus, yang saya tangkap adalah bagaimana mendapatkan permodalan. Noted ya Pak, betul ya? Betul sekali, terima kasih Bu Santi. Silakan Bapak Nur Samsu atau Pak Hadi. Mungkin saya bisa jawab mungkin awal dulu Pak Nur Samsu ya. Pak Hadi duluan, silakan. Ini pertanyaan klasik ini Pak Nur Samsu ya, bagi para eksportir pemula ini ya kan. Ya secara prinsipal Bapak dan Ibu ya, kalau Bapak ingin melakukan ekspor, udah tentu pasti Bapak harus siapkan permodalan yang cukup ya. Tadi udah disampaikan sama Pak Nur Samsu ya kan. Nah, untuk mendapatkan permodalan di perbankan, otomatis Bapak dan Ibu sudah ada track and record dan benar-benar bankable ya. Ini yang perlu Bapak Ibu garis bawahi di sini ya. Terus kedua ya, ini ada pernah sempat pertanyaan ke saya ya, mana sih dapat mendapatkan pembiayaan itu. Kalau dari saya secara pribadi ini ya Bapak dan Ibu, apalagi kalau Bapak ini pemula ya, saya juga ada beberapa perusahaan perintis ya, startup ya. Otomatis saya itu setiap membuka selalu satu perusahaan startup itu saya tidak mau memisahkan cash flow-nya antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Nah, apabila ada Bapak dan Ibu ada permintaan, contohnya Bapak ada produk ya, dan punya competitive advantage ya, pembelinya itu lumayan bona fide ya, bona fide di luar sana ya. Kita Google itu perusahaan tersebut benar-benar bona fide ya. Kalau strategi saya lebih banyak lari ke investor. Jadi investor ini bisa berupa halo, dengar ya? Saya dengar Pak misalnya. Ya, dengar Pak, bagus. Soalnya saya dengar ada putus-putus soalnya. Ya, iya. Bagus. Jadi biasanya tuh saya approach investor ya kan. Investor yang paling simpel itulah teman yang punya duit ya. Ya, jadi kita mulai dengan mungkin orderan jangan terlalu banyak dulu ya. Ya. Jadi filosofi saya mendingan dapat 20% dari $1 daripada 0% dari $1 gitu ya. Dengan kayak gini ya, otomatis Bapak dan Ibu akan build Bapak punya trust ya. In time mungkin kalau setahu saya kalau di bank itu minimal 2 tahun ya, sampai Bapak dan Ibu bisa bankable. Ya, saya kemarin coba bertanya dengan Exim Bank apakah bisa difasilitasi buat para pelaku UKM yang masih baru tapi mereka ada prospek buyer. Apakah bisa mungkin memakai perusahaan saya ya kan, kita yang menalangi, nanti kita berikan mereka semacam kayak soft loan lah ya, supaya transaksi itu bisa terjadi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ada jawaban untuk itu ya. Itu aja dari saya. Silakan Pak Nur Samsu untuk ditambahkan. Ya, saya tambahkan barangkali tentang permodalan ya. Jadi di Indonesia ada namanya LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, ya, di mana Pak Dirjen
PEN, Pak Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, juga sebagai salah satu komisaris di situ. Dan kita bisa baca berita, dan saya juga tahu sekarang ini selama pandemi ini masih ada dana yang untuk para eksportir yang masih belum tersalurkan, ya silakan diakses. Cuma memang ya berlaku hukum ketika kita mau minta modal dari pihak lain, ya kitanya harus siap. Ya harus siap, artinya bukan hanya ide, tetapi harus sudah ada bukti-buktinya. Bukti-bukti mana transaksi, mana permintaannya, mana PO-nya, kalau ada LC mana LC-nya gitu ya, itu akan sangat memudahkan ya. Tidak mungkin kalau orang masih berupa angan-angan nanti bisa dapat modal, itu sulit. Jadi bagaimanapun untuk merintisnya bisa sampai dapat order itu tentu harus ada effort dari kita sendiri ya, dari kita sendiri, dari modal kita sendiri kalau itu. Nah, baru kemudian itu bisa mengundang apakah investor bisa, dan perorangan itu juga sangat mungkin. Dan yang sekarang ada itu LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau bisa sering juga disebut Indonesia Exim Bank ya. Juga ada dengan persyaratan yang lebih mudah daripada di bank-bank yang umum. Gitu, Mbak. Siap, sudah menjawab ya Bapak Ibu ya. Ada banyak pertanyaan Bapak, mungkin saya bisa bacakan lagi. Apabila kontainer sudah sampai port, tetapi tidak diambil oleh buyer, akan dikenakan denda tentunya ya. Bagaimana nasib uang sisa pelunasan, misalnya pembayaran dengan PT? Nah, ini ada kasus seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Pak Nur Samsu mungkin bisa Ya, itulah. Jadi kita melakukan sesuatu memang perlu ada belajarnya ya, ada ilmunya maksud saya. Jadi saya tidak pernah menganjurkan biasanya kalau untuk pemula ya, usahakan sebaiknya pembayaran menggunakan LC ya. Menggunakan LC hal itu tidak mungkin terjadi gitu. Itu karena produk yang kita ekspor pasti dibayar. Gitu. Itulah hebatnya ekspor ya. Kalau pedagang dalam negeri nggak bisa begitu. Nah, itu jadi pasti dibayar. Nah, kalau sudah begitu ya gimana lagi ya. Nah, satu-satunya cara ya mungkin, tapi juga kan namanya juga ini ya, bisa meminta bantuan kepada kantor perwakilan Indonesia di negara tersebut. Tetapi beliau-beliau itu kan juga juga banyak pekerjaannya, dan kemudian kalau diberitahu baru ketika ada masalah juga kan sulit, tidak bisa mengikuti problemnya. Karena itu lebih baik juga ketika ibu dan bapak umpamanya sudah deal ingin mengekspor ke satu negara, boleh juga lapor ya kepada ITPC di sana terdekat, atau atas perdagangan atau fungsi ekonomi di KBRI di negara tersebut ya. Ya ceritakan, alhamdulillah kami ada rencana ekspor, ada pembeli kami si ini. Nah, dengan demikian mereka sudah mengetahui sejak awal dan mungkin bisa membantu untuk mengecek si pembeli itu validitasnya. Ya, itu. Kalau sudah terjadi itu sulit ya, sulit, jalan keluarnya sulit, karena tidak mungkin barang yang sudah di negara tujuan itu bawa balik ke Indonesia, biayanya jauh lebih mahal daripada saat kita kirim barangnya ke sana. Begitu, Mbak. Siap, Bapak. Ada tambahan, Pak Hadi? Baik, Ibu. Ini mungkin pengalaman pribadi ya. Sebetulnya kan salah satu core bisnis saya adalah tambang batu bara ya. Saya biasa melakukan trading batu bara ya di ekspor ke luar negeri ya. Mungkin first thing first ya. Yang pertama, kalau secara pribadi saya belum pernah mengalami kayak ini. Teman-teman biasa ya, karena saya bilang tadi saya selalu targeted dalam arti kata saya harus melakukan riset tentang market saya. Terus kedua, saya pastikan infrastruktur saya di negara tujuan tersebut ada. Jadi paling tidak ada orang saya di sana gitu ya. Jadi hal seperti ini tidak terjadi. Nah, untuk komoditi sendiri, karena kan kita untuk batu bara saya ngomong secara general aja ya. Saya tuh rata-rata kita pembayarannya seperti yang tadi LC at site ya, FOB ya. Setelah barang-barang sudah terloading, sudah ada bill of lading segala macam, LC itu cair. Jadi ini untuk menghindari tadi ya, karena tipu muslihat dari calon importir yang tidak begitu, yang mempunyai intensi yang buruk ya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Silakan kepada Chef Federico, Ibu Diana, silakan.
kasih. Selamat siang. Saya mau tanya tentang yang pertama FDA. Pengurusan FDA di Indonesia kok mahal sekali ya. Jadi saya pernah tanya tuh kisaran 65 juta sampai 125 juta. Bagaimana caranya menemukan ini pembuatan sertifikat FDA di Indonesia yang lebih murah gitu, terjangkau. Maksudnya yang harga terjangkau. Terus yang kedua, saya mau tanya IDN Store, apakah punya toko offline juga? Jadi bisa kita kirim sampel ke sana, apakah produk kita bisa memenuhi syarat di Taiwan apa di luar negeri sesuai store-nya sana? Terus yang ketiga, untuk rencana ekspor barengan, mau tanya tentang produk saya kan kopi, teh, jahe. Bagaimana potensial buyer di sana? Terima kasih banyak. Ya. Silakan. Dulu nih, Pak Hadi dulu. Silakan, Pak Hadi. Silakan, Bu. Ini senior dulu nih, kayak Pak Nur Samsu ini paling banyak pengalamannya puluhan tahun dari segi ini. Silakan Pak Nur, nanti saya tambahin aja Pak. Ya kan? Yang pertama soal FDA ya. FDA memang mahal ya, memang mahal. Itu ya bagi yang belum tahu itu perizinan untuk izin edar di negara tujuan. Ya dalam hal ini ya, FDA itu di Amerika Serikat ya. Sekarang juga beberapa negara pakai namanya FDA juga, di Saudi namanya FDA Saudi gitu. Nah, biasanya itu juga kalau kita sudah dapat buyer, itu buyer yang ngurus sekarang itu untuk kepentingan dia ya. Jadi ada kepentingan dia di sana. Nah, tetapi kalau memang mau dijualnya melalui marketplace, contohnya di Amazon.com tadi, ya tentu Amazon nggak mau mengurus itu. Jadi kita yang harus mengurus. Nah, sekarang memang ada lembaga yang bisa membantu itu, tapi bisa ada ini yang lebih murah ya. Kemarin baru saja beberapa pekan yang lalu itu saya mengikuti webinarnya ya bersama dengan aspenku.com. Aspenku.com juga ada marketplace untuk ekspor ya. Nanti tadi saya lihat sih ada teman dari Aspenku yang hadir nih, Mas Raymond, boleh di-share itu nanti. Pendampingan untuk pengurusan FDA di Amerika Serikat. Ada lembaga layanan servis yang melayani itu, tapi kolektif dan ada bayar jasanya nggak sampai puluhan juta, 65 juta disebutkan tadi itu ya. Kemudian tentang produknya kopi, teh dan jahe yang untuk masuk ke pasar ekspor dan apalagi melalui program ekspor bersama atau ekspor barengan itu. Ya kopi, teh, jahe kita sangat baik ya, tetapi juga tentu harus dipahami bahwa ini produk-produk yang sangat umum dan sangat bersaing ya. Jadi harus ada keunggulannya tadi ya, Pak Hadi sudah menyampaikan tuh, ada nilai jualnya yang menjadi pembeda dari produk-produk yang lain ya. Jadi itu penting Bu. Jadi apakah dari rasanya, dari kemasannya, dari apanya, ada selling point-nya apa, kekuatannya dari produk Ibu itu penting sehingga bisa bisa bersaing di pasar. Itu. Silakan Pak Hadi lanjut. Mungkin sedikit tambahan ini Ibu ya. Jadi permasalahan izin ini sangat krusial. Karena ini masalah klasik ya buat para pelaku UMKM kita ya. Karena memang izin tersebut sangatlah mahal ya. Ini mungkin kesempatan ini mungkin kita bisa colek kali ke pemerintah kali ini Pak Nur Samsu ya. Kedepannya siapa tahu ya kan ada subsidi nih Pak ya. Karena ini sudah dilakukan oleh negara-negara maju ini Pak. Bisa kan? Mestinya bisa Pak, sertifikasi halal udah bisa dibantu pemerintah itu ya. Jadi kalau ini juga mestinya bisa karena mau bicara ekspor kita kan. Betul Pak. Jadi contoh aja sedikit ini ya Bapak dan Ibu ya. Ini saya colek-colek dikit pemerintah yang ada di sini kali ya, karena saya ada beberapa ya perwakilan pemerintah di sini ya. Di Singapura ya, kalau kita ingin membuka satu usaha ya, apabila kita base di Singapura, kita ingin membuka satu usaha di Indonesia, itu kita banyak mendapat grant atau subsidi dari pemerintah ya. Mereka ada program seperti namanya launching pad tersebut ya kan, kita ada satu produk, kita katakan I have this one product, right away pemerintah akan memberikan pembiayaan kepada Bapak Ibu ya itu. Nah mereka tidak stop di situ. Kenapa dinamakan launching pad ya kan, mereka dari pendanaan, pendampingan Bapak dan Ibu dilepas baru apabila Bapak Ibu bisa mandiri gitu loh. Mungkin ini kita kita nggak perlu reinvented the wheel ya, menciptakan lagi roda ya. Ini sudah ada di luar sana, mungkin tinggal copy aja kali ya.
Ini saya contoh dari pemerintahnya, mungkin bisa di-copy ya. Terus yang kedua, tadi Ibu siapa namanya? Ibu Federico ya. Anyway, tadi kan sesuai dengan presentasi saya ya, kita ngomong masalah produk yang banyak diminati di luar sana ya, kopi, teh dan sebagainya ya. It's a good product, and then a lot of people, banyak orang menggunakan produk ini. Tapi saya bilang tadi, Bapak dan Ibu harus targeted ya, harus kayak sniper gitu ya. Bapak target maksudnya apa ya, kemana ini ya? Ke Malaysia, ke Singapura atau Kanada. Tadi saya ada berikan sampel ya, sampel market intelligence ya, business intelligence tadi itu gampang sekali Bapak dan Ibu akses ya. Silakan diakses di inaexport.co.id ya, di di research center. Di situ ada semua itu market intelligence di negara-negara yang diberikan oleh perwakilan kita di luar negeri ya. Ibu tadi dibilang Pak Samsu, spend some time membaca itu ya. Jadi seperti mungkin Pak Nusantu dengan saya ini, kita kan ini eksportir bukan satu tahun 2 tahun ya Pak ya. Saya punya perusahaan trading di sini sudah 2008, jadi butuh waktu lah, takes times. Jadi step by step ini Bapak dan Ibu jangan langkain ya. Jangan sampai Bapak keignorannya Bapak dan Ibu, saya ingin tanya dulu ya, langsung aja Pak Nur Samsu ya. Ada kemungkinan Pak Nur Samsu ataukah saya menyampaikan halaman depannya aja, tapi halaman belakangnya ya kan kita jelaskan dari detail karena keterbatasan dari waktu ya. Jadi kembali lagi dari Ibu ya kan, tolong dibaca market intelligence itu ya. Setiap eksportir membutuhkan ini Bapak dan Ibu. Saya juga kalau ingin melakukan ekspor target ke suatu negara, saya pasti akan cari market intelligence ini. Ini Ibu, ini ada yang ya. Ini Ibu bisa download, bisa baca. Mungkin agak lama ya, agak banyak ya kan, tapi that's a market intelligence Pak ya. Di situ Bapak dan Ibu bisa lihat kompetitor Ibu siapa ya kan, harga jual di negara di situ berapa ya kan, berapa siapa aja yang sudah masuk di negara tersebut ya kan, apakah benar ada market. Itu Bapak dan Ibu bisa baca di sini ya kan. Ini banyak sekali produk-produk yang ada di sini. Tolong ini dibaca lagi. Saya kembalikan tadi ke Pak Nur Samsu bahwa we need to spend some time. Kita harus spending some time untuk membaca ini. Kalau biasanya perusahaan-perusahaan yang besar Bapak dan Ibu ya, mereka membayar mahal untuk ini ya. Biasanya ini sangat mahal sekali kalau Bapak ke Nielsen segala macam itu ratusan juta biaya market intelligence ini. Nah, terus tadi yang kedua masalah Eden Store ya. Eden Store mungkin Bapak dan perlu tahu bahwa platform ini adalah inisiator dari diinisiasi oleh ketiga para atasnya di China, Taiwan dan Hong Kong ya. Jadi platform ini sifatnya gratis ya, tidak dipungut biaya sama sekali ya. Jadi mungkin tadi saya sarankan Bapak dan Ibu silakan join platform tersebut. Di situ diadakan tiap hari Jumat kalau nggak salah ya, dari tim Eden Store sendiri untuk melakukan tutorial gimana caranya mengupload produk sampai dengan bisnis coaching ya. Nanti kita share di chat, di fasilitas chat ini Bapak dan Ibu untuk apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya lebih lanjut tentang platform Eden Store.